Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Malam hari ini kita akan mengangkat satu topik tentang kemuliaan hati. Hati itu merupakan piranti batin. Dia perangkat piranti batin atau suatu media yang berbentuk batin dalam diri manusia, yang menentukan keadaan diri manusia itu sendiri. Dan hadis Rasulullah mengatakan, bersabda Rasulullah, innal jasada mudghah wa idza salahat salahal jasada kulluh wa idza fasadat fasadal jasada kulluh ala wa hiya qalbu. Sungguh dalam diri manusia itu, kata Rasul, ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seberataan, baik semuanya. Tapi kalau dia rusak, rusak semuanya. Ala wahya qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah qalbu. Jadi qalbu menentukan keadaan diri kita. Kalau hati kita baik, baik kita. Bicara kita baik, tindakan kita baik. Tapi kalau hati kita rusak, bicara kita kotor, tindakan kita pun buruk. Maka kita perlu menjaga hati. Karena rupanya hati itu menjadi ukuran kemuliaan diri seseorang. Mulianya diri seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, tingginya kekuasaan, tidak. Walaupun dalam hidup kita boleh-boleh aja, mau cari harta, ngajar kedudukan boleh aja. Tetapi dalam pandangan Allah, yang menjadi tolak ukur kemuliaan diri seseorang itu adalah hatinya. Hati yang bersih itu mengantarkan seseorang menjadi orang yang mulia dalam pandangan Allah. Sebaliknya, hati yang kotor akan mengantarkan seseorang itu kepada makhluk yang hina. Itu sebabnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wala tuhzini yauma yub'atsun. Nah, doanya singkat. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku hari di mana mereka dibangkitkan. Ini doa Nabi Ibrahim dalam surah 26 ayat 87. Ayat 87. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malu wala banun
Kapan itu hari itu? Hari di mana harta dan anak itu tidak berguna sama sekali. Orang menganggap kemuliaan itu kalau punya harta, maka orang rebut-rebutan cari harta kan. Karena orang menganggap dengan harta itulah orang mulia. Orang menganggap bahwa dengan anak itulah orang mulia, maka orang sibuk membesarkan anaknya, berjuang mati-matian bagaimana anaknya jadi orang-orang yang hebat. Karena dianggapnya anaknya itu akan memuliakan dirinya. Allah tegaskan kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana tidak berguna harta dan anak. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap datang kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Ini artinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersih hati. Orang yang takwa itu orang yang bersih hati. Kalau hati tidak bersih, itu cuma tampak aja takwa. Ada orang tahajud, ahli tahajudnya, tapi mulut memandiri orang terus. Nah, itu ahli tahajud yang bisa masuk neraka. Ahli tahajud, tapi fitnah kesana sini. Saban bulan pergi umroh, tapi selalu menyambati orang, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, nyakiti hati orang lain. Walaupun umroh setiap bulan itu bisa jadi ahli neraka. Saban malam bangun tahajud pun bisa jadi ahli neraka kalau hati itu kotor. Hati itu kotor. Jadi jangan sangka bahwa orang yang misalnya sudah saban hari baca Quran itu hatinya bersih, saban malam tahajud, puasa Senin Kamis, belum tentu. Allah melihat bagaimana kondisi hati seseorang, apakah amal ibadah yang dia kerjakan itu membuat hatinya semakin terang, semakin bersih, semakin jernih. Tidak ada benci sama orang, tidak pernah dengki sama orang, tidak ada iri hati, tidak pernah nyakiti hati orang lain, tidak mau menyambati orang, tidak mau menghina orang, apalagi memfitnah orang lain, tidak mau. Dia jaga kebersihan hatinya itu. Orang yang dapat menghadap Allah itu Allah katakan adalah orang yang hatinya bersih. Illa man atallah biqalbin salim. Hati yang bersih yang bisa kepada Allah. Dan orang yang hatinya bersih itu adalah orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannati lil muttaqin, didekatkan kepadanya surga bagi orang yang takwa. Orang yang takwa, orang yang bersih hati. Barangkali ada orang salat wajib aja hanya digawinya. Ini salat wajib aja yang digawinya. Puasa wajib aja. Salat wajib, puasa wajib. Baca Quran sedikit aja saban hari itu kada banyak-banyak, tapi tidak pernah nyakiti hati orang. Kata Rasul, ini ahli surga ini. Kata Rasul, ini ahli surga orang nih. Salatnya wajib aja digawinya, puasa wajib aja, baca Quran tidak tapi terlalu ahli benar, tapi tidak pernah nyakiti hati orang lain. Itu ahli surga, kata Rasulullah. Ketimbang orang yang saban malam bangun malam, baca Quran setiap hari, khatamkan Quran setiap hari, ya kan? Berangkat umroh setiap hari, berzakat setiap hari, tapi selalu menyakiti hati orang lain, yang begini jadi ahli neraka. Walaupun hebat tahajud dan sebagainya, hati menyakiti orang lain, hati itu kotor. Kalau sudah hati kotor, kata Allah, orang itu akan dihinakan oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim berdoa, wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku hari di mana mereka dibangkitkan. Karena kalau sudah kita hati kotor, itu pasti jadi orang yang hina. Manusia kalau sudah kotor hati, hina orang itu. Hina dalam pandangan Allah. Hina juga dalam pandangan manusia yang menyaksikannya. Hati kotor. Maka oleh karena itu tugas kita ini, jaga kebersihan hati kita. Jaga kebersihan hati kita. Jadikan kita ini orang-orang yang memiliki kemuliaan hati kita. Dalam hadis dikatakan, Allah itu tidak melihat kepada wajah kita. La yanzurukum suwarikum. Allah itu tidak melihat kepada la yanzuru suwarikum. Tidak melihat kepada suwarikum wajah. Walakin yanzuru qulubikum. Tapi Allah itu melihat kepada hati kalian. Yang Allah lihat bukan wajah. Yang Allah lihat bukan wajah. Yang Allah lihat hatinya. Hati itu yang dilihat oleh Allah. Nah, makanya kita tuh kalau
ikut pengajian, dengar tausiah, dengan ceramah. Inti utamanya itu bersihkan hati kita. Jangan ada iri dengki dalam hati itu. Nah, jangan iri dengki, jangan buruk sangka, jangan sombong. Wala yastakbiruna an ibadati. Jangan kalian sombong dengan ibadah. Ada orang beribadah sombong dengan amal ibadahnya. Aku di saban hari alhamdulillah Bang, kada pernah tinggal tahajud. Kamu Senin Kamis tu ku gawe terus. Aku saban hari hatam Quran, 1 juz sehari baca Quran. Ini sombong dengan amal ibadah. Allah katakan wala yastakbiruna an ibadati. Jangan engkau sombong dengan amal ibadahmu. Sia-sia amal ibadah yang kita lakukan kalau masih ada kesombongan dalam hati. Sombong itu dalam hati. Sombong. Makanya penyakit sombong ini bahaya. Harus dibuang jauh-jauh. Kata Rasulullah kan, siapa orang dalam hatinya ada sedikit aja kesombongan, diharamkan mencium bau surga. Mencium aja kada kawa. Mencium bau surga itu tidak bisa orang yang hatinya sombong. Nah, kalau sudah orang hati kotor itu segala macam penyakit muncul. Oleh sebab itu kita perlu kalau hati itu terasa masih ada penyakit, segera diobati dia. Hati itu berpenyakit. Fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirin. Hatinya berpenyakit kata Allah, maka orang dalam hatinya ada penyakit, Quran yang dibacanya tidak menambah iman. Fazadathum ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Bahkan justru menambah kekafiran yang sudah ada. Ada orang semakin baca Quran semakin tambah kafir. Kenapa? Hatinya kotor, hatinya hina, hatinya berkarat, hatinya berpenyakit. Naudzubillah. Bersihkan hati kita dari segala bagai macam penyakit. Bersihkan hati kita. Jangan sampai kita biarkan hati kita dalam noda-noda yang kotor. Jangan kita biarkan. Kalau hati kita kotor, kita akan menjadi orang yang dihinakan oleh Allah. Kalau sudah hati kotor, dia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Putus hubungan kita kepada Allah kalau sudah hati itu kotor. Tidak kau berhubungan sama Allah. Untuk bisa berhubungan dengan Allah itu, perangkat dalam diri kita tuh qalbun itu perangkatnya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Allah masukkan petunjuk itu ke dalam hatinya. Petunjuk Allah masuk dalam hati. Surah At-Taghabun 64 ayat 11. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah memasukkan petunjuk itu ke dalam hati. Masuk petunjuk dalam hati. Kalau sudah hati kotor, tidak mau masuk petunjuk Allah. Tidak mau masuk petunjuk Allah. Oleh sebab itu tugas utama kita, jangan sampai hati kita kotor, jangan sampai hati kita berpenyakit. Obati, segera diobati. Hati itu pernah disampaikan, dia penyakit. Ya, kalau tidak diobati, yang penyakit tadi bisa menjadi mengeras. Fi qulubihim marad, hati berpenyakit. Kalau tidak diobati, hati tadi menjadi keras. Summa qasat qulubukum. Hati itu menjadi keras. Kalau tetap dibiarkan juga, hati tadi bisa menjadi batu. Nah, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Hati yang keras tadi kata Allah, bahkan dia seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Bayangkan itu. Batu itu keras, ada manusia hatinya lebih keras dari batu. Batu di Mekah sana keras luar biasa. Hati Abu Lahab, hati Abu Jahal lebih keras dari batu itu. Lebih keras dari batu. Harus dipecahkan. Berpenyakit, tidak diobati jadi keras, tidak diobati jadi membatu. Tidak diobati dia bisa tertutup. Fi qulubuna ghulb. Hati kami ini sudah tertutup, orang kafir. Hati kami tertutup ya. Apakah ajaran Nabi Muhammad tuh kami tidak mau dengar, tidak kami terima. Ajaran Abu Jahal kayak itu. Walaupun Nabi Muhammad itu bujur, aku tetap menolaknya. Qulubuna ghulb. Mereka mengatakan hati kami sudah tertutup. Karena mereka mengatakan hatinya tertutup, lalu kata Allah, khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati hati mereka. Na'udzubillah. Jangan sampai kita hati itu terkunci mati. Kalau sudah kunci mati, na'udzubillah. Tidak bisa lagi menerima kebenaran sudah. Karena kau lagi mampu menerima sebuah kebenaran. Kalau sudah hati dalam keadaan mati. Penyakit masih bisa diobati. Keras masih bisa dipecahkan. Membatu bisa dihancurkan. Tertutup kau dibuka. Tapi kalau sudah khotam, mati hati. Ini dia nih. Summun bukmun umyum fahum
la yarji'un. Summun, tuli, bisu, buta. Summun, bukmun, umyun. Mereka tuli, bisu, buta. Tidak bisa kembali, la yarji'un. Tidak bisa kembali kepada Allah. Kalau orang misalnya tuli aja, tuli tapi mata melihat, mulut kok berpandir, bisa kembali. Nih telinga ini kadang kok mendengar, tapi mata bisa melihat, mulut kok berpandir, bisa kembali. Atau ada orang itu buta, telinganya mendengar, matanya buta, telinga mendengar, mulut kok berpandir, bisa kembali. Atau ada orang tuli, bisu, tapi mata melihat, masih bisa kembali. Coba kalau ketiga-tiganya kededa, sudahlah mata buta, sudahlah telinga tuli, sudahlah mulut bisu, kayak apa caranya? Ya Pak Asbullah, pernahlah ketemu orang kayak itu kita? Siapa yang pernah ketemu dengan orang yang pernah dia matanya buta, sekaligus telinganya tuli? Dan kalau tuli biasanya kan langsung bisu kalau berpandir. Siapa yang pernah menyaksikan? Siapa yang pernah bertemu dengan orang itu? Pernahlah bertemu orang yang dia buta sekaligus tuli. Ada pernah kalau? Ada yang pernah ketemu? Ada pernah. Biasanya orang ya sebelah. Belum pernah ketemu kan? Tidak pernah ketemu kita. Memang kalau sudah buta dan tuli, tidak bisa lagi sudah apa-apa. Makanya Allah Maha Adil. Ada orang buta, berbeda Allah, tajam pendengarannya, bisa ngapal Quran. Ada orang yang tuli, matanya tajam. Tapi kita belum pernah menemukan dua-duanya. Matanya buta, telinganya tuli. Tidak pernah ketemu. Karena kalau sudah terjadi, itu tidak bisa kembali lagi. Kayak apa? Tidak kembali dah. Melihat kada kawa, mendengar kada kawa. Kata Allah, nanti ada orang seperti itu. Orang-orang yang mati hatinya itu, kata Allah, dibutakan matanya, ditulikan telinganya, dibisukan mulutnya. La yarji'un. Tidak bisa kembali kepada Allah. Jangan sampai hati kita demikian. Maka perlu kita jaga kebersihan hati kita. Bagaimana cara membersihkannya? Ada 3. Lakukan 3 hal. Yang pertama, bersihkan hati kita dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, menegakkan sholat, dan berinfak. ASI, Al-Quran, sholat, infak. Jadikan setiap hari minuman kita adalah ASI. Al-Quran, sholat, infak. Bukan air susu ibu, tapi Al-Quran, sholat, infak. Air susu ibu menyehatkan zahir kita, tapi aslinya Allah menyehatkan batin kita. Al-Quran, sholat, infak. Lakukan terus saban hari baca Quran. Saban hari baca Quran. Quran ini Allah katakan dia syifa, obat. Obat untuk penyakit hati tadi. Jadi itu insya Allah kalau kita rajin baca Quran, penyakit-penyakit yang dalam hati tadi ada, terkikis pelan-pelan hilang dia. Istiqomah terus menerus setiap hari, usahakan jangan sampai tidak membaca Quran setiap hari. Belum lagi sekali katakan mengatakan penseberataan, jangan sampai tidak membaca Quran dalam 1 hari pun. Usahakan setiap hari baca Quran, walau cuma 1 halaman. Walau cuma 1 halaman, tapi setiap hari. Syukur-syukur bisa 1 lembar lah. Syukur-syukur 2 lembar. Syukur-syukur setengah juz. Alhamdulillah 1 hari 1 juz. Masya Allah. 1 hari 1 juz. Kalau berat, ya berapa mampunya lah. Tetapi usahakan setiap hari untuk membaca Al-Quran. Setiap hari baca Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini kitab Al-Quran, kata Allah, la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dia petunjuk hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa itu orang yang takwa? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu orang yang takwa itu sholat dan berzakat, infak. Jangan nunggu sugih aja berinfak. Infak itu jangan nunggu sugih. Berapakah sahabi? Berapa mampunya? Nah, kalau orang mampu 100.000, kita 1.000 barang. Tapi setiap hari berinfak, biasakan tuh mengeluarkan kotoran tuh. Jadi infak, zakat, infak, sedekah tuh kita sedang mengeluarkan kotoran. Kalau keluar kotoran, bersih badan kita. Ini zahir kita keluar kotoran, zahir kan dari belakang keluar kotoran.
Itu orang kalau kotoran tuh keluar lancar, sehat zahir tuh. Itu insya Allah kalau orang saban hari itu lancar pembuangan tuh, sehat zahir tuh. Nah, tapi kalau sudah mulai 3 hari sekali hanya, itu pasti ada masalah. Seharian kan ada buang air tuh pasti ada masalah dengan kesehatan. Ada masalah kesehatan tuh. Tapi amun saban hari keluar kotoran tuh, zahir kita sehat. Dari belakang keluar, dari mata keluar tai mata, sehat mata kita tuh. Keluar dari telinga kotoran-kotoran, dari badan keluar keringat, kotoran semua, daki-daki keluar. Kalau keluar keringat, sehat badan. Keringat itu adalah kotoran zahir. Kalau kotoran zahir itu keluar, zahir kita juga sehat. Demikian juga batin kita itu akan sehat, hati kita akan sehat kalau kita keluarkan kotoran di batin kita. Bagaimana cara mengeluarkan kotoran batin? Zakat, infak, sedekah. Maka namanya zakah, artinya mensucikan. Banyak hibah zakat. Nah, kalau 100 di kantong ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, 5.000, 2.000. Biasanya yang mana diambil? 2.000 aja. Coba sekali-kali dilatih berani itu dilatih aja berani. Dan itu harus dilatih. Kalau kada dilatih, kada bisa dilatih. Dalam kantong itu tadi 100.000, ada 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Sekali waktu ambil 100.000 tadi kayak gitu melatihnya. Harus dilatih. Kalau kada dilatih kita akhirnya lemah terus. 2.000 aja terus 2.000. Sekali waktu dong 100.000. Infak, zakat, sedekah. Keluarkan 100.000. Masukkan tuh ke celengan masjid tuh, musola. 100.000 masuk. Jangan 2.000 terus. Yang merah sekali-kali. Ini itu bersihkan hati kita. Semakin banyak infak, semakin bersih hati. Bersihkan diri kita, hati kita dengan zakat, infak, sedekah. Ya. Yang kedua, supaya hati bersih, hindari dusta dan menipu. Hati-hati nih. Supaya hati bersih, hindari yang namanya dusta dan menipu. Orang kalau sudah dusta, Masya Allah hati itu kotor. Dusta satu akan melahirkan dusta yang lainnya. Orang kalau sudah terbiasa dusta, dusta lagi dia. Nyambung dustanya. Dusta yang satu akan melahirkan dusta yang lain. Itu orang koruptor tuh. Itu udah lihat ketika kasus yang di TV itu. Dusta satu, lahir dusta yang lain. Dusta terus nih. Dirancang terus untuk berdusta. Itu kan kasus yang lagi rame kan. Kasus polisi tembak polisi yang lagi sidang sekarang. Terlihat di persidangan tuh. Mengeramput aja banyak. Karena memang begitu kata Allah. Dusta yang satu itu akan melahirkan dusta yang lain. Beranaknya. Dan kalau sudah orang dusta, hancur hati, rusak hati, kotor hati kalau terlalu banyak berdusta. Maka Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ini. Dalam ayat 6, 8 dan 9. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ngeramput aja nih. Kami ini beriman ya. Kami beriman padahal kada. Berdustainya. Banyak orang seperti itu berdusta. Kami sebujurnya beriman pang, padahal tidak. Mereka berdusta kata Allah. Berdusta. Yukhadi'un Allah, dan mereka menipu Allah. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Lihat kaitannya nih. Kalau sudah orang mengeramput, kalau orang sudah banyak nipu, fi qulubihim marad, hatinya berpenyakit. Lihat urutan ayatnya tuh. Allah jelaskan, ada manusia-manusia yang mengaku beriman kepada Allah padahal kada. Ada orang-orang yang menipu Allah, menipu aja kerjaannya, gawinya tuh, menipu. Baru kata Allah setelah itu, fi qulubihim marad, langsung Allah katakan hati mereka berpenyakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah tambah penyakit itu. Artinya semakin banyak mengeramput, semakin tambah penyakit hati. Semakin banyak menipu orang, makin tambah penyakit hati. Nanti hasilnya apa? Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Mendapatkan azab yang pedih. Kan orang cak meramputi orang, masuk penjara sekalinya.
nebar hoax kemana-mana, fitnah kemana-mana, ujung-ujungnya masuk penjara, tangkap polisi itu. Kenapa itu? Suka mengeramput. Orang yang suka berdusta dan menipu ini, kata Allah, nanti Allah buat hatinya berpenyakit dan ditambah-tambah penyakitnya. Tambah penyakitnya. Walahum adzabun alimun bima kanu yukdzibun, dan bagi mereka itu, kata Allah, azab yang pedih ditimpakan kepada mereka sebab apa yang telah mereka dustakan. Timpa azab yang pedih karena mereka itu berdusta. Oleh sebab itu jauhi yang namanya dusta. Hati-hati dengan berita hoax. Kadang-kadang kita ini rancang membandir tuh menganggap enteng kalau mengeramput tuh. Ada orang begitu. Enteng. Karena ketemu gitulah jam berapa? Jam 4 dah datang sekalinya. Dusta ada tuh. Nah. Kena ke rumah lah. Oke nanti ke rumah datang aja. Kan dia datang sekalinya. Ditunggui lawas-lawas. Kan dia datang sekalinya. Nah, itu berdusta namanya. Ada orang yang menganggap dusta itu berita yang ringan. Menyebarkan hoax itu berita yang ringan, remeh, padahal besar dalam pandangan Allah. Di dalam Quran surah An-Nur ada. Surah Nur ayat mulai dari ayat 11, ulun bacakan dulu ya. Siapa yang suka menyebarkan berita bohong nih? Perhatikan ini. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Rupanya yang suka mengeramput ini kekawanan kita juga sekalinya. Yang suka mengeramputi ini rupanya bukan orang lain, kekawanan juga. Ini ayatnya adanya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Artinya orang itu kita kenal. Yang suka mengeramputi kita itu adalah orang yang kita kenal juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Tetapi kata Allah, orang yang suka mengeramputi jangan dianggap itu buruk. Bagi kita bisa jadi baik, apa latihan supaya kita sabar. Didustainya rupanya. Sabar. Dikeramputinya sekalinya akulah sabar. Dipitnahnya sekali sabar. Banyak pelajarannya itu. Bisa jadi baik. Terus ayat yang ke-15-nya, istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu juga. Nah, dari mulut ke mulut. Nah, di dasar sidin tuh ngomong, sini nyambung lagi. Kita umpat juga. Kalau dulu kan dari mulut ke mulut, kalau sekarang dari mana ke mana? Dari WA ke WA. Nah, nyambungnya. Nyebarkan berita hoax. Kalau dulu kan dari mulut ke mulut, berita hoax itu disebarkan. Sekarang berubah dia. Bukan sekedar dari mulut ke mulut, sekarang dari grup WA ke grup WA, kirim. Nah, kirim. Isinya berita hoax seberataan. Banyak ada kayak itu sekarang tuh. Nyebar berita hoax kemana-mana. Apalagi kena kalau para pilkada kena. Nah, kita jangan untuk umpatan tuh. Nge-share. Jadi kalau anda nge-share sesuatu tuh pastikan yang bagus-bagus saja lah. Motivasi Quran, ceramah agama. Bagus itu di-share. Kalau sudah yang tidak jelas urusan-urusan banyak berita hoax, jangan umpatan menyebar. Artis berkelahi, ini KDRT umpat duanya nge-share apa guna? Nah, kalau artis tuh lagi rame kasus kemarin itu kan berkelahi laki bini, kalau sampai bejebincuran, bala-lemparan, banting-bantingan. No, di mana-mana kawan ngirim berita seberataan. Apa gunanya buat kita kalau? Nah, jangan ikutannya kayak begitu. Karena kata Allah, kadang-kadang ada orang begitu, dia menganggapnya ringan. Ya kan? Kamu katakan dengan mulutmu apa yang kamu tidak ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh. Dianggapnya remeh. Padahal itu sangat besar. Padahal itu merupakan sesuatu yang sangat besar dalam pandangan Allah. Jadi yang namanya dusta ini bagi kita remeh, besar dalam pandangan Allah. Hati-hati menyebar berita hoax. Ini ayat ini asbabun nuzulnya terjadi ketika Aisyah dalam sekadupnya terlambat datang kalau tertinggal gelang berburu ke belakang. Pas ada sahabat Rasulullah juga. Kenapa? Lalu timbul fitnah selingkuh ya.
Oh, itu geger sempat guncang diri Rasulullah. Dan orang menganggap Aisyah istri Rasulullah berselingkuh. Turun ayat ini. Itu berita hoax, berita bohong. Jangan dianggap remeh. Itu besar dalam pandangan Allah. Jadi jangan suka menerima berita bohong, fitnah sana sini, gosip sana sini, hasut sana sini. Itu besar dalam pandangan Allah. Jangan kita tak masuk demikian. Kalau mau membersihkan hati, hindari yang namanya dusta. Yang ketiga, supaya hati kita itu dapat kita jaga kebersihan hati kita, jangan meremehkan orang lain. Jangan ketujuh meremehkan orang lain. Di ayat Al-Baqarah ini juga. Wa idza qila lahum la tufsidu fil wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang bodoh itu beriman? Kan menganggap bodoh orang lain, seolah-olah seorangnya yang paling pintarnya, seolah-olah seorangnya yang paling tahu, orang lain dianggapnya bodoh. Ini kan meremehkan orang lain, meremehkan orang lain, memandang rendah orang lain. Orang yang begitu itu hina dalam pandangan Allah. Orang yang suka menghina orang lain hina dalam pandangan Allah. Orang yang suka merendahkan orang lain rendah dalam pandangan Allah. Rendah, kalau orang suka merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, dia rendah, remeh dalam pandangan Allah. Oleh sebab itu jaga kebersihan hati kita. Jangan sekali-kali suka menganggap remeh orang lain. Mentang-mentang kita hebat, mentang-mentang kita banyak duit, mentang-mentang kita penguasa, orang lain kita anggap remeh aja. Orang yang begitu akan kotor hatinya tuh. Kotor hati orang tuh. Orang seperti itu akan menjadi orang yang angkuh, sombong. Orang-orang yang tidak dapat petunjuk Allah tuh begitu tuh. Meremehkan orang lain. Oleh sebab itu kita kalau sama kekawanan tuh jangan suka meremehkan. Siapapun kawan kita jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Siapapun dia, tetap hormati, tetap hargai. Jangan sakiti hati orang lain. Kalau kita remehkan kan sakit hati orang. Kalau kita nganggap remeh orang kan orang tuh pasti sakit hati kalau nggak remeh. Dasar bungul benar nih, menyambati orang. Remeh. Jangan kata Allah. Jangan suka menganggap remeh orang lain. Itu ada orang-orang yang demikian. Itu namanya orang yang berpenyakit hati. Dan bahayanya ini ada orang yang kalau sudah berpenyakit hati itu bahayanya kalau dia berbuat buruk dia tidak sadar. Orang yang kalau sudah hati itu berpenyakit dan sudah mulai mengeras hati itu, dia berbuat buruk tuh tidak sadar, dikiranya bagus saja. Ini bahaya nih. Kalau kita ini berbuat salah, sadar, astagfirullah, salah tadi aku ya Allah, salah aku. Itu bagus tuh. Tapi ada orang-orang yang berbuat buruk, dia merasa perbuatan itu baik. Na'udzubillah. Ini yang bahaya nih. Sudah melakukan keburukan, tapi dia merasa apa yang dilakukan itu adalah satu kebaikan. La ilaha illallah. Ini orang yang sudah kotor hati itu. Hendak mencelakai orang, hendak menzalimi orang lain, fitnah sana sini. Dianggapnya itu bujur, padahal fitnah, padahal hoax, padahal dusta, padahal menipu, padahal niatnya jahat. Cuman dia menganggap perbuatan dia itu bagus aja. Inilah orang yang kalau sudah hati berpenyakit itu begitu kata Allah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila katakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, lalu mereka mengatakan kami tidak berbuat rusak, kami berbuat baik. Ini bahayanya nih. Orang yang fi qulubihim marad tadi hatinya berpenyakit kata Allah, kalau dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakan kami ini justru orang-orang yang berbuat baik. Kami ini baik. Nah, tadi itu orang tuh dianggapnya apa yang digawinya itu bujur aja. Dianggap apa yang digawinya bujur aja. Apalagi selanjutnya kata Allah, ala innahum mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya. Ada orang yang berbuat rusak karena sadar karena hati sudah berpenyakit. Coba kalau kita penyakit ya, lagi sedang demam, lagi sakit, minum banyu teh manis tuh nah. Bisa tidak terasa manisnya tuh. Kan lagi garing. Apa sudah? Lagi garing tuh nah, minum banyu teh kayak manis kada?
pahit jar. Padahal teh itu manis. Apa ini kada ada rasanya jar? Seorang lagi garing, dikasih teh manis kada terasa, dikasih makan daging apa ampas nih kada nyaman, kada berasa, makan tuh kada berasa. Karena sedang sakit. Orang kalau sedang sakit itu akibatnya bisa jadi tidak bisa merasakan apa yang dia makan. Begitupun orang yang punya penyakit hati tadi, dia tidak bisa merasakan apa yang dia lakukan itu dianggapnya baik aja. Walakin la yash'urun, mereka itu tidak menyadarinya. Sesungguhnya mereka itu orang yang berbuat rusak, ala innahum mufsidun walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jelas-jelas sudah berbuat rusak, kada sadar juga masih aja mengaku bujur, masih aja mengaku benar. Padahal sudah nyata-nyata tuh menyakiti hati orang lain, fitnah sana sini, kan? Sombongnya luar biasa, tetap menganggap dia orang yang baik. Na'udzubillah. Ini bahayanya orang yang hati kotor, bisa menyebabkan dia tidak pernah menyadari segala keburukan yang dia lakukan. Kalau kita masih menyadari keburukan, itu tanda hati itu masih ada cahayanya. Amun orang tuh berbuat buruk masih sadar salah aku ya Allah, salah aku, itu masih baik. Itu hati itu masih jernih, masih jernih. Tapi kalau sudah berbuat buruk, kada aku bujur aja. Nah ini kata Allah nih, mereka ini yang berbuat rusak, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Mereka sudah berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadarinya. Oleh sebab itu, jaga hati kita, jangan pernah meremehkan orang lain. 3 poin untuk menjaga hati. Yang pertama, bersihkan hati dengan baca Quran, sholat dan infak, zakat, infak, sedekah. Yang kedua, bersihkan hati dengan menjaga untuk tidak melakukan dusta dan menipu. Jangan dusta, jangan tipu. Yang ketiga, untuk membersihkan hati kita, jangan pernah menyakiti hati orang lain, jangan pernah menganggap remeh orang lain. Walaupun kita hebat, walaupun kita kaya, walaupun kita pintar, walaupun kita sugih, walaupun kita penguasa, jangan pernah menganggap remeh orang lain. Hormati orang lain. Memang kalau ada orang misalnya membari itu lempar gitu, remeh kada? Mabutan. Jangan meremehkan orang lain. Ya kalau ada orang pinggir jalan tuh minta duit, main lempar aja, main timbai itu. Jangan ambilkan uang itu, pastikan uang itu diterima dengan tangannya. Itu remeh namanya itu. Itu kan semua hal sepele itu, tapi itu bisa meremehkan orang lain. Hanya dia ngemis, dari mobil, melempar gitu aja. Orang ngambil lah. Bisa enggak kita tetap, Pak, kesampian Pak. Sudah kita kasih, kita bilang terima kasih, makasihlah. Nah, bukan dia terima kasih, kita yang terima kasih. Kasih dia duit, terima kasihlah. Kenapa terima kasih? Kita ada beri Allah punya kesempatan untuk memberi orang itu, berterima kasih kita. Masih ada orang yang menerima. Nah, hargai orang lain, jangan pernah meremehkan orang lain. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jaga kebersihan hati kita mulia. Dengan mulianya hati, kita akan mulia dalam pandangan Allah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.